Udah itu belum ya? Udah ya? Astaga. Hai semuanya, apa kabar? Tapi pun, selamat datang di vlog saya. Kali ini saya berada di Museum Lampung Tuai Kurai. Nah, hari ini aku ingin mengajak kalian untuk melihat Museum Lampung. Tetapi saya tidak sendirian loh kedatang sini. Saya juga mengajak kawan-kawan saya. Mereka sudah menunggu kayaknya. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk. Pembangunan Museum Lampung dimulai tahun 1975 dan peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 1978. Akan tetapi, peresmiannya baru dilaksanakan pada 24 September 1988 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan. Museum Lampung ini terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 64 Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basak, Bandar Lampung. Di Museum Lampung ini menyimpan benda-benda bersejarah yang totalnya mencapai sekitar 4.782 buah yang terbagi menjadi 10 kelompok, yaitu benda koleksi geologika, historika, keramologika, filologika, biologika, numismatika, seni rupa, dan heraldika, etnografika, serta teknologika. Harga tiket dimulai dari 1.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Tatanan yang ada pada masyarakat Lampung bukan hanya ritual budaya saja, tetapi memiliki pandangan dan falsafah hidup yang disebut Biil Pesenggiri. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan adat istiadat masyarakat Pepadun dalam koleksi etnografi yang terdapat di lantai 2 ini. Jadi, ini adalah koleksi-koleksi barang yang digunakan pasca lahirnya bayi di masyarakat adat Pepadun Lampung. Bayi baru lahir dibantu dukun bayi dengan ritual khusus, dengan membakar dupa atau kemenyan dan memandikan bayi dengan air 7 sumur dan 7 bunga. Bayi juga dipakaikan benang hitam 7 helai dan diberi dinar emas serta kepingan perak untuk melindungi gangguan roh jahat. Di bilik 2 ini memuat adat atau upacara sebelum masa dewasa, yaitu hutanan. Nah, jadi sebelum dewasa, anak-anak yang di bawah umur 15 tahun atau disebut sanak, atau dalam bahasa Lampung disebut sanak laga atau anak laki-laki akan melakukan hitanan yang diperkirakan dilakukan pada usia 7 sampai dengan 9 tahun. Nah, di dalam ini memuat 7 koleksi barang yang biasanya dipakai dalam upacara, yaitu tirai, kain kumpal, ranjang, topi sunat, nampan kaki dan 7 saji, tuala, dan kulit kelapa. Sama seperti sebelumnya, biasanya anak gadis melakukan kegiatan upacara yaitu serah sesi atau penggalis, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan asa gigi. Nah, di dalam ini memuat 7 koleksi barang yang biasanya dipakai dalam upacara, yaitu pesiungan, tapis muli, tirai, kendi atau kibuk, pasangko, kebaya atau kawin kurung, dan lakal. Memasuki bilik 4, 5, dan 6 yang sudah memuat masa pernikahan. Nah, di bilik 4 ini kita dapat melihat kamar pengantin atau pelaminan. Nah, di sini dilihat ornamen dekorasinya didominasi oleh warna merah. Setelah ke bilik 5 terdapat puade atau tempat duduk mempelai pengantin bersanding, mana bisa kita lihat pakaian didominasi oleh warna putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan. Pakaian adat ini terdiri dari kebaya putih dengan bordir emas, kain tapis putih dengan motif tumpal atau segitiga. Perempuan memakai hiasan sigar jurai 9 yang memiliki 9 lekukan, biasanya memakai seroja bulan, serta pada pria memakai kopiah emas dan keris. Di samping bilik 5 terdapat bilik 6 yang memuat kutomaro. Kutomaro adalah suatu tempat duduk dari seorang raja tertua bagi wanita. Kedua kursi untuk upacara tari igel Pepadun dalam kerajaan adat dan pengambilan gelar penyimbang secara turun-temurun. Bilik 7 memuat adat upacara Pepadun Lampung, yaitu Cakak Pepadun. Bergawi Cakak Pepadun merupakan upacara pemberian gelar mempelai pria dan wanita dengan harta kepenyibangan serta kedudukan tinggi dalam adat. Sampailah kita di bilik 8, sekaligus bilik terakhir yang berisikan tentang kematian. Di dalam ini memuat 3 koleksi barang yang disebut dipakai dalam upacara, yaitu kain penutup jenazah, pedupaan, dan kibuk kendi atau kibuk labu. Nah, tidak sampai di situ saja. Di tengah ruangan, kita dapat melihat miniatur sesat atau balai adat yang digunakan sebagai tempat musyawarah adat prawatin atau majelis pemuka adat. Nah, di sampingnya terdapat lunjuk dan kayu adat. Nah, itulah beberapa ringkasan alur kehidupan masyarakat Lampung Pepadun, yang dimana salah satunya menjadi sumber kekayaan adat istiadat masyarakat Lampung ini, yang tentu patut kita banggakan. Ilmu pembelajaran bisa kita dapatkan dari mana saja, seperti dari internet, buku pembelajaran, dan bangunan. Namun, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Sebagai generasi penerus bangsa, tidak ada salahnya jika kita membaca secara langsung. Salah satu contohnya adalah Museum Lampung yang menyimpan nilai sejarah, agama, pendidikan, teknologi, serta pariwisata. Nah, sebelum ditutup, aku ada pantun nih. Pergi ke ruang tamu melihat-lihat koleksi album. Sebagai generasi berilmu, ayo belajar di Museum Lampung. Loh, Museum Lampung.